Assalamualaikum adik-adik kelas 10 SMA. Kita jumpa lagi di channel Safi Isrofia. Di sini kita akan belajar tentang ilmu kimia, tepatnya ikatan kimia. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kakak minta subscribe dan komennya ya untuk masukkan channel kakak. Melalui pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, diharapkan adik-adik dapat memahami dan menjelaskan tentang proses terbentuknya ikatan kimia melalui konsep kestabilan oktet dan duplet, serta mampu menganalisa proses terbentuknya ikatan ion, ikatan kovalen, dan kepolaran serta ikatan logam. Serta adik-adik juga diharapkan mampu untuk menganalisa sifat-sifat senyawa yang mempunyai jenis ikatan kimia tersebut dan kelarutannya. Oke, sekarang mari kita belajar tentang ikatan kimia. Apakah itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan gaya, dalam hal ini adalah energi, yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Di dalam ilmu kimia, kestabilan ada dua, yaitu kestabilan oktet. Kestabilan oktet adalah kestabilan yang dimiliki oleh suatu atom di mana elektron valensinya sama dengan 8. Sedangkan kestabilan duplet adalah kestabilan yang dimiliki oleh suatu atom di mana elektron valensinya sama dengan 2. Lalu, apakah itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit atom yang paling luar. Perhatikan contoh ini ya adik-adik. Contoh ini adalah penggambaran konfigurasi elektron dari atom Na atau natrium. Natrium mempunyai nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron mengisi kulit pertama, yaitu kulit K, 8 elektron mengisi kulit kedua, yaitu kulit L, dan 1 elektron mengisi kulit ketiga, yaitu kulit M. Pada gambar tersebut, bulatan-bulatan yang berwarna biru adalah yang disebut inti elektron, dan bulatan merah adalah elektron valensi yang jumlahnya 1 elektron terletak pada kulit atom yang paling luar, yaitu kulit M. Adik-adik di sini akan berkenalan dengan struktur Lewis. Apakah itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah suatu pola yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia. Elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia tersebut digambarkan dalam suatu pola atau diagram yang disebut struktur Lewis. Perhatikan contoh berikut ya adik-adik. Di sini ada contoh, ada atom litium dengan simbol Li. Penggambaran satu elektron valensinya oleh struktur Lewis disimbolkan dengan satu tanda titik. Begitu juga dengan atom-atom yang lain seperti berelium atau Be dengan 2 elektron valensi. Begitu juga seterusnya. Jumlah elektron valensi ini juga dapat menunjukkan suatu atom berada pada golongan berapa. Jika kita perhatikan pada contoh, Li berelektron valensikan 1 terletak pada golongan 1A. Berelium mempunyai elektron valensi 2 yang berada di golongan 2A dan seterusnya. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian ikatan kimia, kita akan tahu ada berapa macam ikatan kimia. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam. Dimulai dari ikatan ion, kita akan mempelajari macam ikatan kimia. Ikatan ion terbentuk antara kation dan anion akibat perbedaan elektrostatik, contohnya adalah NaCl. Klasifikasi ikatan ion di mana ikatan ion terbentuk dari kation dan anion. Macam kation ada kation sederhana dan juga ada kation kompleks atau kita sebut poliatom. Contoh dari kation sederhana adalah Na+, Mg2+, dengan contoh dari kation kompleks NH4+, PH4+. Begitu juga anion, ada anion sederhana dan juga ada anion kompleks. Contohnya seperti yang tertera pada slide ini. Lalu bagaimana dengan pembentukan senyawa ion? Pembentukan senyawa ion secara langsung dari kation dan anion ditunjukkan pada contoh di bawah ini.
Na2SO4 atau natrium sulfat yang bereaksi dengan BaCl2 atau barium klorida akan membentuk 2 molekul NaCl atau natrium klorida dan BaSO4 atau barium sulfat. Sedangkan Na2CO3 atau natrium karbonat jika direaksi dengan BaNO3 2 kali atau barium nitrat akan membentuk 2NO3 atau 2 molekul natrium nitrat dan BaCO3 barium karbonat. Pembentukan senyawa ion secara tidak langsung dari atom yang melakukan transfer elektron ke atom yang lain. Silakan kita perhatikan contoh. Natrium yang mempunyai elektron valensi 1 dan Cl yang mempunyai elektron valensi 7, keduanya akan membentuk ikatan ion. Pembentukan senyawa ionik disertai dengan perubahan konfigurasi elektron spesies yang terlibat dalam reaksi sebagai berikut. Na dengan konfigurasi elektron 281 dan Cl dengan konfigurasi elektron 287. Na lebih stabil jika satu elektron pada kulit paling luarnya diberikan kepada Cl. Setelah diberikan Na lebih stabil dengan konfigurasi elektron yaitu 28 dan Cl lebih stabil dengan konfigurasi elektron 288. Bisa kita lihat pada penggambaran ini bagaimana proses transfer satu elektron yang dilakukan oleh atom Na ke Cl. Adanya energi elektrostatis menyebabkan Cl mampu menarik satu elektron dan terbentuk kestabilan baru. Pembentukan senyawa ionik juga disertai dengan perubahan ukuran spesies yang terlibat dalam reaksi. Atom Na yang semula ukuran atomnya lebih besar dari Cl, setelah menyumbangkan satu elektron, ukuran atom Na menjadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, ukuran atom Cl yang semula kecil sehingga menjadi lebih besar, seperti yang tampak pada gambar. Senyawa yang berikatan secara ionik akan menjadi senyawa ion atau senyawa ionik. Penggambaran struktur senyawa ion pada gambar di bawah ini. Nah, di mana pasangan kation dan anion yaitu Na+ dan Cl-. Sebagai uji diri, kalian bisa mencari contoh-contoh senyawa yang lain dari berbagai macam literatur. Dan jika diamati lebih lanjut bagaimana materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan secara ion, contohnya NaCl merupakan salah satu senyawa penyusun garam dapur. Keren bukan adik-adik? Karakterisasi senyawa ion sendiri yaitu mampu mengantarkan arus listrik, yaitu sebagai konduktor, terutama jika dalam wujud cair yaitu larutan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah keras tapi rapuh. Oke adik-adik, sudah paham bukan tentang ikatan ion? Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat, dan untuk materi ikatan kovalen silakan ikuti pada materi video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.